Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga selalu sehat teman-teman semua. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bertemu kembali dan insya Allah bertemu di Jumat-Jumat seterusnya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, mustahil kita hidup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita nggak selamanya bahagia, kehidupan kita ada sedihnya, ada dukanya, ada banyak air matanya. Kita perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan kita. Kita ini hamba Allah yang miskin, yang fakir, dan Allah itu Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Yaitu Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh sesuatu, Allah tidak perlu sesuatu. Kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, ada orang-orang yang ketika diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah kepada Allah, lari dan meninggalkan Allah. Padahal dia memerlukan Allah. Kalau dia lari meninggalkan Allah, lalu dia minta tolongnya sama siapa? Allah yang memberikan persoalan kepadanya agar dia bisa mengambil hikmah dan pembelajaran, dan Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Sebelum kita bahas bagaimana ya cara agar Allah menolong terus dalam kehidupan kita, mendatangkan pertolongan Allah, kita harus tahu dulu, ingat bahwa Allah itu punya sifat namanya Al-Ghani. Allah itu sangat kaya. Teman-teman lihat dalam surah Fatir ayat ke-15. Dalam surah Fatir ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Kamu yang sangat memerlukan Allah. Dan Allah, dia maha kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu. Allah maha terpuji. Dalam surah Fatir 15 dijelaskan kamu yang perlu sama Allah, bukan Allah yang perlu sama kamu. Kamu sholat karena kamu perlu akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak sholat tidak akan mengurangi kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Fatir ayat 15 tadi, Allah menerangkan bahwa Allah itu maha kaya. Allah tidak perlu sama sekali pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, kita yang sangat memerlukan Allah. Seluruh makhluk-makhluk Allah selayaknya merendahkan diri karena kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas kita. Teman-teman semua. Kita lihat ya, salah satu bentuk ghina Allah. Apa itu ghina Allah? Allah tidak perlu pada makhluknya. Allah tidak perlu pada apa-apa. Allah tidak butuh pada ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat. Kita taat nggak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sholat, kita tidak mengaji, kita tidak baca Quran, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak memudaratkan Allah sama sekali. Kita buat maksiat pun Allah tidak memudaratkan Allah sama sekali. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sebetulnya teman-teman semua. Ya, teman-teman lihat dalam surah An-Naml ayat 40 ini masih menerangkan bagaimana Allah tidak memerlukan sesuatu yang lain. Allah sudah maha kaya. Dalam surah An-Naml ayat 40, teman-teman lihat di situ ada kalimat atau ada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyyun karim artinya bahwa Allah itu adalah yang maha kaya, Allah maha mulia. Apa artinya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah bersyukur untuk barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah maha kaya. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas Allah kaya, Allah kaya, Allah maha kaya. Allah nggak perlu apa-apa. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita nggak lakukan, Allah nggak perlu itu. Allah sudah maha kaya. Termasuk dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Ini supaya kita kembali sadar bagaimana posisi yang luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 6 juga sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi yang kita lakukan untuk diri kita sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kita mengaji untuk diri kita sendiri, kita sholat untuk diri kita sendiri, kita puasa untuk diri kita sendiri, kita jihad berperang di jalan Allah untuk diri kita sendiri. Semua untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sudah Maha Kaya. At-Taghabun ayat 6. Teman-teman lihat lagi. Surah At-Taghabun ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Lalu ada orang-orang yang ingkar, ada orang-orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan mereka. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi kalimat Allahu Ghaniyyun Hamid itu diulang-ulang berkali-kali. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Ibrahim ayat 8. Teman-teman lihat. Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya apa? Sama tadi. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Jadi di sini teman-teman kita lihat bahwa Allah tidak perlu pada makhluknya, Allah tidak perlu akan sesuatu, kita yang perlu kepada Allah. Dalam hadits riwayat Muslim, dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalau ada orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang terdahulu atau yang terakhir di antara kalian, wahai kalian manusia dan jin, kalau kalian semua berbuat jahat, tidak akan pula mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Nggak akan terpengaruh dengan apapun yang kita lakukan. Allah Ghina-nya Allah artinya Allah tidak butuh kepada Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Ya. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah tidak perlu akan segala sesuatu, kita yang perlu kepada Allah, hari ini yang kita bahas adalah kalau kita tahu bahwa kita sangat perlu pertolongan Allah, caranya bagaimana? Bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Jawabannya diantaranya ada dalam surah Al-Hajj ayat ke-41. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-41 dijelaskan bagaimana caranya Allah mendatangkan pertolongannya. Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Al-Hajj ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur ya. Walillahi 'aqibatul umur. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa artinya dalam surah Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka yang Allah teguhkan di muka bumi, yang Allah tolong kehidupannya. Siapakah orang-orang itu? Mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Di sini semuanya mendirikan sholat. Hanya saja pertanyaannya sholat yang tepat waktu dan khusyuk, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di sini orang-orang yang ikut pengajian pastilah sudah sholat itu sudah 5 waktu kita kerjakan. Hanya saja sholat seperti apa yang diinginkan, sholat yang tepat waktu dan sholat yang khusyuk. Cara khusyuk seperti apa sudah kita pernah bahas. Khusyuk itu salah satunya adalah kita bayangkan itu sholat terakhir kita. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan beribadah sebaik yang kita bisa. Jadi mendirikan sholat. Mau ditolong oleh Allah, dirikan sholat. Kok ada orang yang ditolong oleh Allah, hidupnya berlimpah ruah, hidupnya bagus tapi nggak pernah sholat? Namanya istidraj. Allah berikan kenikmatan di dunia sebagai suatu jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhir dia mendapatkan hukuman yang sempurna. Jadi jebakan yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan pernah terkecoh ketika ada orang nggak sholat, ketika ada orang maksiat tapi diberikan kenikmatan oleh Allah, itu adalah istidraj, jebakannya Allah. Jadi bagaimana caranya mendatangkan pertolongan Allah menurut surah Al-Hajj ayat 41? Pertama, mendirikan sholat. Engkau harus mendirikan sholat, minta sama Allah, nasihat buat umat juga, khusyuk dan juga tepat waktu. Kedua, menunaikan zakat. Ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Tidak harus jadi ustadz atau ustazah atau orang-orang penting dulu baru menyuruh kepada perbuatan yang baik untuk orang lain. Semua hamba Allah punya tugas untuk senantiasa mengajak orang lain pada kebaikan semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ketika seorang ibu menyuruh anak-anaknya pada kebaikan, itu menyuruh pada perbuatan baik. Di kantor teman-teman ya menyuruh pada perbuatan kebaikan, itu juga adalah
cara mendatangkan pertolongan Allah dan mencegah pada kemungkaran. Yang 4 hal dalam surah Al-Hajj ayat 41. Tidak boleh seorang hamba Allah mengatakan itu dosa dia, saya nggak mau ikut campur urusannya. Nggak boleh. Karena kita ini kuntum khaira ummah, kita ini umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Punya tugas mengajak orang pada kebaikan semampu kita. Mencegah orang pada kemungkaran. Semampu kita dengan apapun yang kita bisa mengajak orang pada kebaikan. Dengan tulisan kita, dengan lisan kita, dengan cara bicara kita, dengan postingan-postingan kita, apapun, nggak mesti harus nunggu jadi orang yang hebat dulu baru melakukan tugas ini. Karena tugas ini mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, tugas dari semua hamba Allah yang mengaku hamba Allah. Ya, kemudian Allah katakan dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi 4 hal itu mendatangkan pertolongan Allah. Saya nggak berlama-lama di 4 poin ini karena kita akan bahas pembahasan berikutnya. Yang kelima, bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah setelah sholat, setelah mendirikan atau menunaikan zakat, ketika mengajak pada kebaikan dan kemungkaran menurut surat Al-Hajj ayat 41. Kemudian yang kelima, dalam surah At-Talaq ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagikan padanya jalan keluar. Semua dari kita punya permasalahannya masing-masing. Jadi yang kelima itu bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita itu punya masalah masing-masing kan teman-teman semua. Kita tuh punya problemnya masing-masing. Kita punya luka masing-masing, kesedihan masing-masing, yang kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah masalah ini bisa selesai atau enggak, dan dengan cara apa. Ternyata jawabannya bertakwa kepada Allah. Biar Allah yang menyelesaikan urusanmu. Allah yang akan membuat jalan keluar, memberikan jalan keluar untuk setiap urusan-urusanmu yang kau rasa sulit, yang kau rasa tak bisa kau pecahkan, yang kau rasa kau tak memiliki jalan keluar. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jawaban dari setiap permasalahanmu. Kadang-kadang kita lupa, kita tidak libatkan Allah, kita sibuk mencari pertolongan dengan manusia kesana kemari. Padahal jawabannya, kalau bertakwa, Allah sendirilah yang kasih jalan keluar. Jadi yang kelima, mau ditolong oleh Allah SWT, bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Mudahnya, bertakwa itu kita mencoba dengan semua kekurangan kita untuk apa-apa yang Allah perintahkan kita coba untuk laksanakan. Apa-apa yang Allah benci kita coba untuk tidak ikuti. Itu simpelnya tentang bertakwa. Keenam, apa sih yang harus kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepada kita? Tawakal. Dalam surah At-Talaq ayat 3, lanjutan dari ayat yang tadi. Tawakal, nanti kita akan bahas agak panjang tentang tawakal 'ala Allah, berserah kepada Allah. Tawakal 'ala Allah itu ada dalam surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ketika dia bertakwa, Allah akan berikan rezeki kepadanya dengan arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tak terduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Barang siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan cukupkan semua yang dia butuhkan. Nah, sekarang kita akan bahas, tawakal itu apa sih? Maksudnya tawakal itu apa? Maksudnya berserah. Apa itu berserah? Berserah kepada seluruh kehendak Allah. Bahasa lainnya, terserah Allah. Mau mentakdirkan apapun kepada kita, terserah Allah dan kita menerima takdir itu. Itu tawakal 'ala Allah. Nggak mudah loh teman-teman semua. Ya nggak? Ketika Allah kasih ujian kesedihan nggak mudah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa ya Allah ujian bertubi-tubi nggak berhenti-berhenti? Kenapa ya Allah engkau tidak adil dan sebagainya? Jadi tawakal artinya berserah kepada seluruh kehendak Allah. Dengan sepenuh hati kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua penderitaan, semua ujian, semua apapun yang terjadi memang ini adalah takdir Allah, atas kehendak Allah, atas izinnya Allah. Itu tawakal.
Nggak semua orang bisa tawakal, teman-teman semua. Nggak semua orang. Kadang-kadang dia marah kepada takdir yang Allah berikan kepadanya. Terkadang dia bertanya-tanya, apa dosa saya ya Allah? Engkau takdirkan seperti ini padaku ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Kenapa hidupku kok miskin sekali? Hidupku kok sedih sekali? Kenapa kok orang-orang yang ku cintai meninggalkanku? Kenapa? Nanyanya terus kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperlukan yang namanya tawakal. Tawakal itu apa sih? Kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat kecuali Allah. Yang kasih kita sedih Allah, yang kasih kita ketawa Allah, yang buat kita kaya Allah, yang buat kita miskin Allah. Allah selalu gilir keadaan. Terserah engkau ya Allah, terserah. Apapun yang engkau berikan kepadaku, aku terima ya Allah. Itu tawakal ala Allah. Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat ke-107. Dalam surah Yunus ayat 107. Apa kata Allah? Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi semua yang Allah berikan tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu kalau Allah kasih sedih, terima kesedihan itu. Kalau Allah kasih bahagia, kita terima. Kenapa kalau Allah kasih sedih kita tidak terima, teman-teman semua? Ya, tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah akan semua keadaan. Tawakal itu berpasrah bukan berarti tidak melakukan apapun. Contoh, kita lagi sakit misalnya, kemudian kita tawakal ala Allah, terserah Allah, kami terima ya Allah, kami redha dengan takdirmu ya Allah, kami berserah kepadamu. Tawakal itu bukan hanya berserah dan pasrah, tapi tawakal itu juga melakukan sesuatu, itu bentuk dari tawakal. Ya, tawakal itu adalah kita berpasrah dengan takdir Allah, tapi kita juga melakukan sesuatu. Bukan kita pasrah dan tak melakukan apapun. Jadi jangan salah arti ya, tawakal ala Allah, berserah kepada Allah, terserah engkau ya Allah, aku terima semua takdirmu ya Allah. Kemudian kita diam saja. Kalau kita sakit, kita berpasrah kepada Allah, namun juga berobat, ikhtiar. Kalau kita terkena suatu hal yang membuat kita sedih misalnya, kita perlu datang untuk minta nasihat dari orang, ya minta nasihat dari orang, bukan berarti tawakal itu tidak melakukan apapun. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 misalnya, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi. Jadi salat ibadah, doa iya. Berserah kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah, minta tolong kepada Allah iya. Setelah salat, apa kata Allah setelah ditunaikannya salat, bertebaranlah kamu ke muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya lakukan sesuatu, lakukan ikhtiar semaksimal yang kau bisa untuk menolong kehidupanmu. Mohon izin Uma cerita sedikit, karena Sulaiman ada kelainan langka, jadi Uma otomatis bergabung kepada komunitas kelainan langka. Ada sebagian orang tua yang memilih untuk bertawakal dengan arti yang salah, yaitu ya sudahlah anak saya memang sakit begini, mau gimana lagi. Kita pasrah aja lah sama Allah. Kita berserah saja sama Allah sehingga anaknya tidak diobati atau anaknya tidak dibawa ke dilakukan ikhtiar. Nah itu tawakal ala Allah yang salah. Tawakal ala Allah itu pasrah dan ikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa. Gitu teman-teman semua. Coba kita lihat burung ya, diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, seandainya kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Coba kita lihat burung teman-teman semua. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Artinya burung juga berikhtiar untuk mendapatkan rezekinya. Begitu pula dengan kita. Kita nggak bisa berpasrah, ya Allah, bantulah perekonomianku, kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Kita lakukan apa-apa sebagai bentuk dari ikhtiar. Jadi yang keenam, cara mendatangkan pertolongan Allah adalah tawakal ala Allah. Kita berserah, berpasrah, menerima takdir Allah, terserah engkau ya Allah, tapi kita melakukan suatu usaha untuk bisa menyelamatkan kita juga. Seperti itu, tidak hanya doa, tapi melakukan sebuah ikhtiar.
Yang ketujuh, bagaimana cara agar Allah menghadirkan pertolongan